Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Mandi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk kita bisa mengakses komputer ini, mini PC ini dari jarak jauh ya. Kita akan memanfaatkan sebuah tools tunneling menggunakan Zero Tier 1. Jadi teman-teman coba kita cek dulu Zero Tier 1. Ini adalah sebuah layanan gratis, bisa gratis bisa berbayar ya, untuk kita bisa tunneling sebuah sistem dari jarak jauh ya. Jadi mungkin teman-teman bisa tahu VPS, nah ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa meremote device kita dari jarak jauh walaupun di luar jaringan dengan memanfaatkan fitur tunneling VPN-nya. Nah ini kita bisa free, mungkin kalau free ya ada keterbatasannya, jadi hanya device yang terhubung dan yang terauthorize yang bisa menggunakannya gitu. Nah ini secara default kita bisa download untuk beberapa device seperti berbasis Windows pasti ada, Linux apalagi Linux karena dia memang ini fungsinya untuk IoT sebenarnya. Kalau saya pahami ya dia sangat powerful untuk IoT, bahkan kita bisa juga untuk mikrotik ya. Mungkin teman-teman yang berpengalaman atau punya mikrotik bisa share juga pengalamannya, tapi yang jelas dengan Zero Tier ini kita bisa mengakses device kita dari jarak jauh. Mungkin di channel ini saya sudah mencontohkan dulu saya mengakses ini sebuah CCTV ya menggunakan ESP32 cam yang saya hubungkan ke server Orange Pi, itu saya akses dari jarak jauh bisa. Nah seperti itulah fungsinya salah satunya, ataupun membuat NAS server yang kita bisa akses dari jarak jauh, itu juga bisa menggunakan ini. Dan itu sudah saya bahas lengkap ya di channel ini. Teman-teman bisa cek nanti di playlist di Project IoT juga ada, ataupun di Project Mini PC ya. Itu sudah lengkap saya terkait pembahasan Zero Tier untuk IoT. Nah ini sekarang saya memanfaatkan untuk fungsinya untuk RDP ya. Jadi saya ingin mengakses komputer ini dari jarak jauh, layaknya saya menggunakan komputer biasa gitu, menggunakan RDP. Atau mungkin kalau Linux nanti menggunakan VNC ya, TIG VNC. Kalau Linux saya menggunakan RDP. Oke, caranya teman-teman saya sudah siapkan skripnya. Nanti saya akan bagikan di deskripsi. Jadi kita harus pertama menambahkan repository dari si Zero Tier 1 dengan cara sudo esa echo dep http Zero Tier 1 debian jc. Nah jc.main Zero Tier 1 kita masuk ke, ditambahkan ke etc apt source list. Nah ini dimasukkan ke dalam source list .d Zero Tier .list. Nah ini adalah mungkin kalau teman-teman di Linux tahu, ini adalah kumpulan dari repository yang kita gunakan untuk mengupdate maupun mengupgrade program. Selanjutnya tambahkan, saya rasa kelihatan ya, widget. Nah ini kita pakai widget dari GitHub, kita ngambilnya www.github, langsung ke Zero Tier 1.jpg, terus sudo apt-get add. Nah selanjutnya kita masuk ke apt update, terus setelah diupdate maka dia akan mengupdate repository yang dibutuhkan untuk menginstal Zero Tier 1 untuk mendukung lah ya. Terus selanjutnya kita install Zero Tier 1. Nanti dia akan mengambil paket dari Zero Tier 1 itu dan menginstalnya, karena by default dia tidak akan tersedia di Linux ya, yang saya tahu, apalagi Linux Mint. Selanjutnya pastinya kita harus restart, atau kita start ini bisa pakai restart atau start sistem ctl restart Zero Tier 1. Nah selanjutnya ini untuk melihat, karena saya tidak akan mempraktekkan ya teman-teman, ini sudah saya install, sudah saya gunakan, jadi saya akan bagikan di source code-nya. Ini mudah teman-teman, pastinya harusnya tidak ada kegagalannya. Ini untuk mengecek list network yang kita gunakan. Nah ini dia.
list networknya ABDF3 BD4 bla 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 sampai di 00. Ini adalah service zero tier one saya dengan nama home server privat ya. Oke, ini berarti dia bisa sign in atau dia bisa di authorize privat. Jadi ini zero tier one ini privat, jadi teman-teman walaupun tahu ini adalah IP saya, IP zero tier one saya, teman-teman tidak akan bisa mengaksesnya, karena jika teman-teman akan mengakses pasti dibutuhkan authorize dari saya. Nah, itu kelebihan dari zero tier one. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini kan nggak akan bisa nih. Nanti pada saat kita aktifkan zero tier one nya, dia akan mungkin di device kita dia bisa. Nah, selanjutnya untuk kita join zero tier one CLI join ID dari zero tier one. Nah, untuk mendapatkan ID nya teman-teman tinggal masuk ke zerotier1.com. selanjutnya start for free, dia akan masuk ke central zero tier. Oke, ini teman-teman bisa login pakai akun Google ya. Saya sarankan pakai akun Google biar langsung ke authorize dan masuk tanpa perlu login ya. Itu preferensi teman-teman. Kalau memang nyaman pakai Google ya langsung, ataupun login manual ya daftar. Nah, ini dia. Jadi ini adalah ID dari zero tier one. Kan sama ya. Ini kita bandingkan dulu. Oke, di sini ada ABDF 31 BD 47 BD 29 D00, ABDF 31 BD 47 B29 D00 home server ya. Dan ini zero tier one sentralnya, kita bisa kontrol semua device yang terhubung dan nama maupun IP-nya kita bisa setting semua mau kita. Jadi ini adalah komputer saya Dell. Soalnya ini adalah mini PC. Nah, ini IP saya yang saya IP dapat 166. Nah, ini bisa saya ubah teman-teman, bisa kita ubah secara manual. Contohnya kita masuk ke edit. Nah, ini kita bisa ubah IP-nya. Mungkin teman-teman mau urutkan dari yang berapa device. Ini saya ada komputer ada 3 ini, tapi ini sudah nggak aktif ya. Yang aktif hanya mini PC sama Orange Pi. Orange Pi itu ini home server saya, ini dapat IP 188. Terus ini adalah HP saya yang terhubung juga. Teman-teman bisa cari di Play Store, ada itu zero tier one, tinggal masukkan ID-nya. Ini 196 dapat IP 100.1. Ini adalah komputer juga 2 ini. Nah, teman-teman kalau sudah misal ini saya contohkan ya, tapi harusnya dia tidak akan bisa lagi. Jadi misal ini saya akan join, saya pastikan berarti kan zerotier1.ci/CLI join, masukkan ID networknya. Jadi teman-teman masukkan ID networknya, tinggal enter, maka si zero tier one yang ada di mini PC akan meminta otorisasi dari home server ini atau zero tier one central. Nanti akan muncul di sini teman-teman, akan muncul yang baru mau join gitu. Nanti teman-teman tinggal klik, bisa di authorize ataupun di authorize ya. Mungkin kalau device kita ya authorize pastinya, atau kita ingin menonaktifkan ya, tinggal di authorize, selesai teman-teman. Sebenarnya banyak fitur yang lain seperti ini manage router. Ini kita bisa melakukan path forwarding ya, kayaknya ini tapi saya juga belum ulik ini. Mungkin yang teman-teman yang sudah melakukan bisa berbagi. Sebenarnya kita juga bisa membuat IP ini bisa diakses secara umum tanpa harus terhubung ke zero tier one, tapi itu fitur berbayar ya, dan ada harga yang harus kita bayarkan. Nah, itu teman-teman. Sekarang saya ingin mengetes ini kan kita cek tadi IP 166 ini tidak bisa diakses. Sekarang kita akan tes pakai Python 3 untuk menjalankan server.
Oke, ini sudah jalan. Kita akan coba masuk. Coba kita masuk ke localhost dulu. Kita cek dulu sebentar. Nah ini teman-teman bisa ya. Jadi kalau kita ganti ini portnya, berarti di 80. Oh sorry. Ini ada masalah ya, jadi kita coba atur lagi, kita restart ya si zero tier 1 nya. Kita masuk ke new tab, kita restart, terus zero tier 1 coba kita status ya. Oke, ini udah aktif, kita matikan dulu. Oke, kita coba perbaiki ya. Ini sudah lama nggak digunakan, emang jarang saya menggunakan ini. Jadi kalau memang error kita harus refresh dulu si zero tier 1 nya. Kita stop lagi, ataupun kita ganti IP dari si zero tier 1. Nah ini harusnya aktif ya, 196.166. Oke. Oh ya, ini teman-teman. Jadi dia nggak pakai HTTPS, dia pakai HTTP, sorry ya. Dia pakai HTTP, dia masuk. Jadi ini adalah IP, teman-teman mungkin bisa zoom nanti ya. Ini saya menggunakan IP dari zero tier 1 192.168.196.166, dan juga ini yang localhost ya. Ini pakai IP localhost dari IP saya. Nah, kita coba lihat IP config. Jadi if config IP config itu Windows. If config nih. Jadi IP localhost saya itu di .11. Kadang kita coba ganti dulu aja. 92.168.1.11. Nah ini sama teman-teman ya, dapat IP 1.11, terus untuk IP dari zero tier 1 saya itu dapat 166. Oke. Sekarang saya akan coba ubah teman-teman. Saya akan coba ubah IP-nya. Ini kan 166. Saya akan ubah ke berapa ya? Mungkin satu yang belum ada apa ini? Ini 100, 166, 33, 39, 188. Mungkin 77, coba 177 kita ganti 177 ya. Ini terserah teman-teman sebetulnya, tinggal di save. Oke, sudah tersave ya. Oke, sudah ganti, kita refresh. Selanjutnya kita akan coba cek apakah dia langsung terganti atau kita harus merefresh. Kita cek dulu 177. Oke, dia langsung bisa ya, tanpa perlu kita merefresh dari sini. Tapi kalau memang dia gagal, dia kita teman-teman harus refresh seperti ini. Nah, kita restart di sini.
Nah, kita restart zero tier 1, terus kita cek zero tier, kita cek zero tier sebentar. Oh ya, di sini, sorry. Kita cek zero tier list network ya. Kita cek bener nggak sih 1777, kita cek dulu. Nah ini, jadi kita dapat 177 ya, 177 sama, dan kita bisa mengakses dari directory ini, home server ya, server yang kita running di dalam Python. Nah ini kita bisa mengakses. Nah, kita juga bisa download ya, saya contohkan, mungkin kita download ini test.1. Ini adalah si isinya. Terus mungkin kalau yang ini download, jadi untuk beberapa file bisa di download. Untuk yang Python ini ya mungkin nggak bisa ya, tinggal copy saja sebenarnya. Ini juga download. Oke, mungkin itu teman-teman. Sekarang kita matikan dulu servisnya, Ctrl C, selesai. Kita refresh, ini kita refresh. Oke, sudah mati ya servisnya, sudah nonaktif. Jadi gitu teman-teman, bagaimana caranya kita setting mini PC ini agar bisa diakses di luar jaringan menggunakan service tunneling dari zero tier 1. Ini manfaatnya untuk apa? Mungkin teman-teman bisa menggunakan ini untuk home server. Saya contohnya untuk mengendalikan komputer dari jarak jauh menggunakan RDP kalau saya menggunakan sistem operasi Linux atau Windows ataupun VNC ya, TIG VNC itu bisa. Ataupun teman-teman ini difungsikan sebagai NAS server. Nah itu juga bisa. NAS server kita jalankan di mini PC ini, terus kita ingin akses di jarak jauh, mungkin di kantor, teman-teman bisa menggunakan Samba server, ataupun kita bisa install di Proxmox ya. Terus kita juga bisa ini jadikan sebuah controller untuk IoT. Nah ini saya contohkan kemarin membuat CCTV dari ESP32 Cam. Ini kalau ini saya running bukan di mini PC tapi di home server saya yang berbasis Orange Pi. Gitu teman-teman. Jadi semoga tutorial bermanfaat. Nanti skripnya saya akan bagikan di deskripsi lah ya. Ini saya akan bagikan deskripsi. Teman-teman bisa langsung coba, dan nanti ya kalau ada yang bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar teman-teman mendapatkan video terbaru dan menarik dari channel ini. Oke, sekian dari saya teman-teman. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.